Apakah ajaran Islam itu hanya untuk kelompok manusia tertentu saja? Apalagi hanya untuk identitas-identitas tertentu? Rahmat bagi tanaman dan tumbuhan, menjadi rahmat bagi jenis hewan tertentu karena atas perilaku manusia yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada ya, terutama para subscriber Mimbar Suara Rakyat Official TV ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya ya dengan mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa dapat memberi manfaat ya. Saya ingin menanggapi tentang masih terus ya ada pembahasan perbincangan mengenai hasil kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana kajiannya itu menyatakan ya kurang dan lebihnya yang saya pahami habaib ya di Indonesia ini, di Nusantara, yang diidentikan sebagai keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa di dalam hasil kajiannya itu tidak ada hubungan ya, bukan keturunan dari baginda Rasulullah. Jadi istilahnya penyebutan Habib atau Habaib di Nusantara ini yang diidentikan sebagai keturunan baginda Rasulullah, atas kajian analisis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu diragukan kebenarannya. Nah, yang sangat disayangkan, tanggapan respons dari oknum-oknum tertentu cenderung sesungguhnya menunjukkan suatu sikap dan perilaku yang tidak menunjukkan adanya keilmuan dan pengetahuan di dalam dirinya. Sederhana sebenarnya dalam menjawab atau mengcounter suatu hasil kajian atau analisis. Silakan saja dibuka, dibaca latar belakangnya, permasalahannya, terus fokus kajiannya apa, lalu yang menjadi dasar pijakan, data, informasi, konsepsinya, daftar pustakanya yang merupakan data-data dan informasi untuk dilakukan suatu analisa ya dengan metodologi apa begitu, sehingga menghasilkan kesimpulan seperti apa. Misalkan kajian analisis dari Kiai Haji Usman Al-Bantani ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, sekarang tinggal dilihat kajiannya, apa yang menjadi latar belakangnya ya, seperti apa. Di situ langsung ada gambaran apa latar fokus informasinya ya, fokus informasinya di situ dari mana ya, data dan informasi itu yang termasuk dalam bahan-bahan dan dasar untuk dilakukan suatu analisa. Kalau dari data informasi yang digunakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ternyata kevalitannya, kebenarannya itu diragukan, maka ajukanlah data dan informasi yang lebih valid. Dengan prinsip kita tidak masuk pada upaya untuk saling melemahkan, saling menyerang, apalagi pribadi, yang juga cenderung di situ seolah-olah secara emosional ingin menggiring ya kelompok-kelompok besar atau kelompok tertentu, atau dalam hal ini kelompok masyarakat, agar membenci terhadap seseorang. Itu yang salah. Nah, sehingga saya bertanya dalam hati bahwa ajaran Islam ini kan pada intinya untuk keselamatan kita sebagai manusia di muka bumi Tuhan ini.
Kalau keselamatan itu berarti identik dengan ketenangan, identik dengan damai, identik dengan rasa nyaman, tentram, damai. Dan bagaimana itu bisa tercipta dan terwujud kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih luas kalau pribadi kita masing-masing tidak mencerminkan atau tidak dalam ketenangan kedamaian itu sendiri. Nah, sehingga menurut saya apabila sudah ada suatu suasana dan nuansa yang mengandung unsur kebencian, unsur ketidakbaikan, apalagi itu menggiring opini agar tidak suka terhadap seseorang, yang menurut saya itu bukan lagi bagian dari ajaran Islam. Karena kebenaran yang sesungguhnya itu bukan kebenaran atas kita sendiri, atas kita pribadi atau kelompok kita. Tapi ukuran kebenaran itu adalah menimbulkan persatuan, menimbulkan kedamaian. Dan untuk bisa bersatu, kita manusia ini maka harus ada rasa damai, tentram, dan adanya jiwa kasih sayang di antara kita. Sehingga mau menyampaikan hal-hal yang menyangkut ajaran Islam atau menyampaikan ajaran Islam, tetapi suasana dan nuansanya justru menimbulkan perpecahan dan ketidaksukaan di antara kita, itu yang saya tidak paham, saya tidak mengerti. Apakah ini yang disebut dengan ajaran Islam? Apakah ajaran Islam itu hanya untuk keselamatan kelompok tertentu saja? Apakah ajaran Islam itu hanya untuk kelompok manusia tertentu saja? Apalagi hanya untuk identitas-identitas tertentu? Kan bukan seperti itu. Ajaran Islam ini untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Jadi menjadi rahmat bagi tanaman dan tumbuhan, menjadi rahmat bagi jenis hewan tertentu, karena atas perilaku manusia yang bijak, perilaku manusia yang baik, perilaku manusia yang tahu batasan akan dirinya, maka dia nggak akan merusak alam semesta, dia nggak akan menimbulkan kekacauan. Kalau jadi pemimpin, dia tidak akan membuat suatu kebijakan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, mengakibatkan mati dan terancamnya musnah dan punah sejenis binatang tertentu. Itu yang saya pahami sebagai konsepsi atau apa yang disebut dan dimaksud dengan ajaran Islam, rahmat untuk seluruh sekalian alam semesta. Nah, oleh karena itu, ya saatnya saat sekarang ini kita merenungi diri kita masing-masing, dan jangan menyampaikan hal-hal yang hanya memicu emosional, menimbulkan perpecahan di antara kita. Nah, saya kira ini yang harus menjadi rujukan kita dalam mendengarkan dan mengikuti siapapun di Indonesia ini, di Nusantara ini, dalam menyampaikan apapun, ya, menyampaikan ajaran, menyampaikan pesan dan kesan, menyampaikan apa dan bagaimana, ukurannya di sana. Jangan menimbulkan perpecahan. Itu saya kira saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mohon untuk selalu senantiasa kita merenung ya di dalam waktu-waktu atau setiap saat kita, jika tidak dalam kesibukan yang berarti di dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.